Ya, selamat pagi, Prof. Eh, dan rekan-rekan sekalian sudah terlihat ya, Prof? Slide-nya, Prof. Sudah. Oke, siap, Prof. Baik, selamat pagi, Prof dan teman-teman sekalian. Di minggu yang siang ini, di hujan ini, semoga masih bisa bersemangat untuk mendengarkan materi yang terakhir eh, tentang manajemen dari sacrococcygeal fracture dengan Profesor Dr. Ceko David Bagus Madua, spesialis bedah saraf konsultan spinal. Baik, kita mulai dari introduction. Jadi, eh, diketahui di literatur dikatakan bahwa sacrococcygeal fracture ini termasuk kelompok yang heterogen. Jadi artinya dia bisa masuk di semua kalangan, baik itu termasuk di kalangan muda, tua dengan berbagai morfologi dan berbagai komplikasi yang sering terjadi. Pada pasien populasi muda biasanya karena trauma atau kecelakaan dan juga jatuh dari ketinggian, sedangkan pada pasien tua elderly biasanya sudah ada penyakit komorbid, misalnya penyakit osteoporosis dan fraktur patologis yang memang yang kemudian diikuti dengan trauma yang mungkin low energy atau tidak signifikan. Data sendiri di Amerika Serikat dikatakan bahwa terjadi peningkatan dari sacrococcygeal atau sacral fracture ini dari tahun 2002 sampai 2011 dari 0,7 hingga 2,9 per 100.000 populasi. Saya belum menemukan data di low and middle income, namun dikatakan peningkatan dari eh, insiden ini diakibatkan oleh karena penggunaan CT scan yang luas sehingga diagnosa lebih awal bisa menemukan adanya mendiagnosa sacral fracture yang lebih awal. Kemudian pada pasien populasi osteoporotik dan non osteoporotik juga dikatakan itu cenderung hampir sama atau meningkat sekarang pada pasien dengan non osteoporotik fracture itu sendiri. Untuk high energy itu biasa pada pasien muda karena memang sebenarnya tulang sakral ini merupakan disebut juga keystone, nanti akan dijelaskan keystone of the vertebra. Jadi dia seperti batu pondasi dari keseluruhan vertebra tersebut. Jadi membutuhkan energi yang cukup tinggi sehingga untuk menyebabkan suatu patahan ataupun fracture. Dan low energy ataupun energi yang cukup rendah atau mekanisme yang rendah juga bisa terjadi pada orang tua, misalnya pasien-pasien dengan osteoporosis komorbid sebelumnya, kemudian bisa jatuh terpleset ataupun energi yang tidak signifikan juga bisa menyebabkan adanya cedera di sakral ini. Kemudian stress fracture juga dikatakan sering terjadi pada atlet-atlet dikarenakan misalnya stres atau penggunaan yang berlebihan dari uh, join dari sakral tersebut. Dan mekanisme injury yang paling sering adalah motor accident, kemudian kecelakaan pedestrian, kemudian jatuh dari ketinggian, juga crash injury. Kalau dulu diidentikan dengan cedera jatuh atau misalnya pasiennya jatuh dari ketinggian, tapi kini trennya sudah bergeser, cedera sakral ini mulai digeser oleh pasien pengguna sepeda motor. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah hampir 75% dari pasien yang datang dengan sacral fracture ini itu tidak terdiagnosa dengan baik di UGD. Karena memang biasanya dari penelitian dikatakan 75% itu hampir neurologically asymptomatic dan jadi tidak ada gejala neurologis dan klinis yang jelas. Sehingga yang tidak seimbang sehingga akan menciptakan penyakit ataupun patologis di kemudian harinya karena memang dipaksa untuk berjalan pada kondisi yang memang pasien tersebut tidak stabil seperti itu. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui aware untuk bagaimana tanda-tanda dan gejala awal dari pasien dengan sacrococcygeal fracture ini. Tegang di sini pelvic dan juga menjadi tumpuan dari beban di weight bearing atau beban di tubuh kita. Dan oleh karena itu dia ditunjang oleh ligamen yang sangat penting dan besar di sini.
dia berextend dari transfer proses L5 kemudian melekat ke iliac crest dan juga sacrolumbar ligamen yang bukan kelanjutan dari iliolumbar ligamen yang berjalan ke arah anterior superior aspek dari sacrum dan juga S1 joint. Jadi kedua ligamen ini sangat penting dan ini juga implikasi klinisnya itu hampir disebutkan bahwa sekitar 40% pasien dengan sacral fracture itu pasti ada fracture juga di lumbal. Ini karena salah satunya ini karena dia ada ligamen yang mengikat dia. Jadi jika ada fraktur di sakral kemungkinan ada lumbal L5 ataupun lumbal di atasnya juga pasti ada terkena ataupun patah seperti itu. Kemudian ini gambar yang lebih besar, ini enggak tampak anterior dan posterior, kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa S sakral bone itu ada S1 sama dengan S5, kemudian ada coccygia, COX1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini beberapa implikasi biomekanisme yang penting dikatakan bahwa ternyata bahwa sakral itu dia membentuk salah satu menjadi dasar pembentuk lumbar dorsis dan dia membentuk inklinasi dengan sudut 10 sampai dengan 90 derajat dengan sudut normal 45 sampai 60 derajat. Ini bisa menjadi implikasi klinis apabila sudutnya di luar ini kemungkinan ada permasalahan yang terjadi. Kemudian ini juga penting untuk kita ketahui bahwa sampai dengan sacrum itu masih ada bagaimana hubungan sentral kanal atau sistem saraf terhadap sacral coccygeal ini. Jadi di sentral kolom tersebut kita ketahui ada cauda equina. Jadi cauda equina ini kemudian akan berjalan ke bawah hingga membentuk dural sac dan dural sac ini atau penutupan dari dura ini biasanya berhenti di S2. Dan setelah S2 itu ada filum terminale. Nah, ini anatomi yang penting kita ketahui. Jadi di bawah S2 ada filum terminale yang selanjutnya filum terminale ini akan terus berjalan ke bawah hingga dia melekat pada ligamen coccygia. Jadi penting diketahui untuk implikasi klinis dan juga implikasi operatif. Kemudian secara sejarahnya, jadi untuk klasifikasi dari sacrum khususnya, sacral coccygeal fractum dan sacrum itu dibagi menjadi 3. Jadi klasifikasi lama itu ada Dennis, Roy Camille Classification, dan Isler. Namun ini dianggap masih terlalu simpel dan terlalu universal untuk kita menentukan guideline treatment dan juga prognosis pada pasien ini. Kemudian muncullah HO Spine yang menggabungkan multidisiplin dari berbagai bidang neurospine dan juga ortopedi. Dia menggabungkan sehingga membentuk HO Spine Sacral Fracture Classification System yang lebih dibuat lebih teknis dan lebih sistematis sehingga bisa lebih mudah untuk mengenali prognosis dan juga treatment yang akan dipilih. Tapi tetap kita harus mengetahui klasifikasi dasar untuk sebagai dasar acuan. Jadi ini untuk Dennis klasifikasi, ini klasifikasi yang paling pertama diajukan oleh Dennis tahun 1988. Jadi dia mengklasifikasi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, 2, dan zona 3. Zona 1 disebut sebagai zona alar, itu merupakan fraktur yang terjadi masih di sebelah lateral dari neuroforamina. Jadi seperti di tengah ini ada foramen dari sakral. Kemudian zona 2 adalah foraminal zone, di mana fraktur ini terjadi di area sekitar foramen dari sakral tersebut. Kemudian zona 3 adalah zona sentral, di mana frakturnya tersebut masuk hingga ke central zone dari spinal kanal tersebut. Dan dikatakan bahwa neurologic deficit itu dari penelitian dikatakan semakin meningkat dari zona 1 ke zona 3. Yang paling banyak neurological deficit itu terjadi pada zona 3, dikatakan hampir sekitar kurang lebih 50%. Memang karena seperti tadi dari anatomi kita pelajari memang ini terdapat saraf yang memang tempat dari spinal kanal tersebut. Jadi ini dia neurologic deficitnya, zona 1 5,9%, zona 2 2,8%, dan zona 3 56,3% untuk menimbulkan insiden neurologic deficit. Kemudian ada juga pembagian dari Roy E. Camille. Jadi untuk Roy Camille ini Roy Camille dan transfer sacral fracture. Jadi ini klasifikasi selanjutnya yang lebih kompleks. Setelah muncul CT scan, maka mulai kita bisa melihat ternyata fraktur tidak
tidak hanya longitudinal saja, ternyata karena sakral tersebut bentuknya 3D, jadi dia bisa ke depan, belakang, dan samping, bisa transverse juga. Jadi muncullah mulai diidentifikasi ulang, jadi dibagi menjadi H-shape, U-shape, lambda shape, dan T-shape. Jadi kurang lebih pembagian seperti ini. Kemudian yang cukup sering dipakai juga adalah Roy Camille. Jadi Roy Camille membagi menjadi kurang lebih 4 tipe. Tipe 1 itu adalah flexi deformity dengan adanya angulasi di bagian sakrum bagian atas. Kemudian tipe 2 adanya flexi deformity dan juga displacement dari sakrum bagian atas. Dan tipe 3 itu dia sudah benar-benar translasi, jadi benar-benar lepas anteriornya, itu masuk tipe 3. Dan tipe 4 merupakan teori fraktur komunitif saja pada S1, masuk ke Roy Camille tipe 4. Kemudian ada juga pembagian Isler. Isler membagi menjadi 3. Di sini ternyata dari ini merupakan perkembangan kelanjutan dari penelitian Roy Camille. Kemudian Isler membuat publikasi bahwa ternyata longitudinal fracture saja juga bisa menimbulkan instabilitas apabila yang tadi karena dia ada iliosacral ligamen tadi yang menyentuh ke transfer proses L5, tentu sering diikuti dengan fraktur dari level di atasnya. Jadi apabila ada fraktur level di atasnya itu bisa menimbulkan instabilitas, dan dia membagi menjadi 3 klasifikasi kurang lebih seperti ini berdasarkan longitudinal fracture-nya. Kemudian selanjutnya lebih dibuat sistematis lagi oleh A.O. Spine yang membagi menjadi 3 tipe A, tipe B, tipe C. Semakin ke arah C, maka semakin tidak dia ini berdasarkan morfologi adalah tipe A. Dan tipe A ini hanya terbatas pada lower sacrococcygeal injury, misalnya dia fraktur avulsi seperti ini, kemudian non-displaced transverse, jadi dia ada fraktur transverse tapi yang tidak non-displaced yang di bawah S1. Kemudian ada displaced transverse tapi masih di bawah S1, itu masuk dalam A3. Kemudian ada tipe B. Tipe B adalah posterior pelvic injury. Jadi dia sudah impact-nya utamanya itu pada posterior atau pelvic ring. Jadi mengganggu stabilitas dari pelvis itu sendiri. Jadi B1 dia sentral, B2 itu transalar atau ini yang berhubungan langsung dengan pelvis. B3 transforaminal, jadi frakturnya di antara foramen-foramen ini tersebut dan hingga ke posterior. Itu masuk ke tipe B. Kemudian tipe C merupakan tipe yang paling tidak stabil, yang memang memerlukan definitif operasi. Udah masuk tipe C dikatakan memang harus tipenya adalah operasi. Mulai dari C0 itu non-displaced sacral U-type yang tadi variannya ada U, H, lambda, dan T, itu sudah masuk ke dalam C0. Kemudian C1 merupakan varian dari tipe U tapi tanpa posterior instability. Kemudian tipe C2 ada bilateral, jadi kanan kiri dia ininya faktor transversnya. Kemudian C3 sudah U ditambah dengan adanya faktor dari sakral. Jadi hampir kominutif atau hampir hancur semua dari tulang dari sakrum tersebut untuk C3. Kemudian A.O. Spine juga menambahkan nomenklatur untuk cedera ini ditambahkan N dan neurologian modifier. Jadi N dari N0 sampai dengan N4. Kemudian modifier ini apakah ada soft tissue injury, apakah ada penyakit tulang sebelumnya, apakah ada anterior injury dan sacroiliac injury. Nanti untuk penulisan nomenklaturnya dikatakan misalnya tipe A1, misalnya cederanya avulsi jadi A1, kemudian neurologi gentak N0, M1. Jadi itu sebagai kode ataupun coding untuk dipahami secara universal. Kemudian ini juga ada klasifikasi baru, ini dikatakan publikasikan pada tahun 2016. Ini dari ada namanya LCIS Injury Morphology atau Lumbosacral Injury Classification System. Itu dia punya poin jika
Kemudian ada poin-poin kriterianya, jika poin kurang dari 4 indikasi konservatif, poin lebih dari 4 surgical stabilisasi, tapi masih dikaji karena masih perlu banyak sampel dan penelitian untuk mengkaji threshold atau dari scoring ini. Tapi ini bisa menjadi acuan misalnya kita bingung apakah ini konservatif ataupun operatif untuk pasien ini. Kemudian untuk diagnosis dan evaluasi. Jadi seperti yang tadi ketahui bahwa dikatakan dari data bahwa hampir 75% kasus sacral fracture ini datang tanpa adanya neurological deficit. Jadi sering diabaikan dan sering misdiagnosis. Jadi dia menjadi delay, itu delaynya hingga diagnosisnya hingga 25 sampai dengan 70% dikatakan. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui apabila dari gejala klinis kita harus menentukan MOI-nya apakah dia high energy trauma ataupun low energy trauma. Apabila pasien sudah pasti dengan high energy trauma, misalnya pasien kecelakaan lalu lintas motor yang hebat, hingga misalnya dengan mekanisme injury yang heboh, itu sangat penting dan pasti kita harus mengecek dari pelvisnya, apakah ada back pains atau nyeri, apakah ada bruising ataupun ada lebam di sekitar pelvis, ada bengkak. Kemudian mungkin ini jarang dicek, yang penting yang harus kita cek juga adalah laserasi, apakah ada laserasi di sekitar perianal dan genitalia. Ini ternyata sangat penting, dikatakan sebagai indikasi awal adanya cedera dari sakral. Dan penting dan walaupun pasien misalnya bisa jalan, kita harus tetap mengecek sphincter tone malfunction karena bisa saja dikatakan terjadi sphincter tone di fase awal. Kemudian neurologic deficit itu sudah pasti, apabila sudah ada pasti kita harus melakukan kecurigaan terhadap cedera subcortical. Kemudian yang kedua adalah low energy trauma. Ya, ini juga penting walaupun misalnya MOI-nya misalnya tidak heboh, misalnya terpleset atau jatuh, tapi apabila ada gejala klinis yang tidak khas, misalnya gejala di sini dikatakan ambiguous low back pain. Jadi nyeri yang dikatakan seiring meningkat ataupun hilang timbul dengan aktivitas, misal pasien duduk atau pasien berjalan, itu harus dicurigai. Kemudian sacral stress fracture itu biasanya juga sering terjadi katakan pada atlet-atlet, dan juga yang sering dikeluhkan katakan tailbone pain atau nyeri di sekitar tulang ekor. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikasi khususnya untuk fraktur koksigea untuk pasien ini. Dan yang paling penting juga kita harus mengetahui low energy trauma dan populasinya. Misalnya kalau pada pasien usia tua, itu kita tetap harus curiga, ada kecurigaan sacral fracture walaupun MOI-nya misalnya tidak signifikan seperti itu. Itu kiat clinical presentation. Kemudian evaluasi, setelah misalnya pasien datang ATLS dilakukan, kita harus evaluasi apakah ada active bleeding atau tidak. Dan sangat penting apabila ada active bleeding, maka yang pertama kali bisa dilakukan adalah penggunaan pelvic binder. Jadi pelvic binder atau jadi di bebat pelviknya ini tujuannya adalah menciptakan stabilitas sehingga pasiennya tidak gerak dan tidak menimbulkan bleeding yang berkepanjangan. Setelah itu baru setelah dipasang pelvic binder dan pastikan stabil, baru di pemeriksaan radiologis. Itu dikatakan. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, jadi hampir 62% dari fraktur sakral atau transfer fracture itu dia ada hubungannya dengan lesi di spinal. Jadi begitu juga sebaliknya. Apabila kita menemui lesi di spinal, maka kita harus curiga ada lesi di sakral, terutama di daerah-daerah lumbal atau daerah-daerah di bawah seperti itu. Karena memang dari epidemiologi memang cukup tinggi. Jadi sebaiknya kita jangan lupa cek untuk pelvis dan sakrumnya. Jadi apa radiologis yang paling sederhana tentu yang bisa dilakukan mungkin di hampir seluruh rumah sakit adalah AP, tapi memang misdiagnosisnya cukup tinggi, dikatakan hampir 50% tidak terlihat di plane radiologi, maka itu perlu ditambahkan juga inlet view dan outlet view. Mungkin ini yang jarang diminta. Jadi inlet view dan outlet view dari pelvis itu sebagai kombinasi AP, inlet dan outlet itu bisa menilai adanya fraktur dari sakral dari awal. Jadi yang dilihat di inlet view ini ada yang disebut dengan parodixal sign. Jadi adanya, harusnya tadi yang seperti dijelaskan di awal kan ada inklinasi dan harusnya sudutnya itu lordosis. Tapi ini malah kifosis, jadi kita harus curiga adanya disebut dengan parodixal sign, curiga adanya fraktur khususnya Auspen C3 untuk varian di bagian sakrum. Kemudian apabila X-ray negatif,
kita jangan berpuas, tetap evaluasi. Apabila masih nyeri, maka dikatakan ada tempatnya untuk melakukan CT scan, MRI. Jadi tetap bisa dilakukan CT scan walaupun hasil X-ray-nya tersebut negatif. Dan dikatakan dengan CT scan dengan gejala yang pain persistent ini bisa menghasilkan sensitivitas sekitar 68 sampai 80%. Apabila dengan MRI lebih tinggi lagi, dikatakan 98%. Seperti itu. Kemudian ini yang tadi inlet dan outlet view, mungkin yang ini yang harus kita minta, mungkin jarang kita minta DGD. Apabila memang curiga awal bisa kita minta ini AP, inlet dan outlet view. Untuk outlet view 60 derajat, untuk inlet view 25, ada yang bilang 25, ada yang bilang 30 derajat. Nanti hasil gambarnya kurang lebih seperti ini yang bisa kita lihat. Ini untuk bisa melihat dengan jelas sakrum hingga ke daerah cuvigia, dan juga untuk bisa melihat apakah ada patah ini di bagian junction pelvisnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah general treatment principle. Jadi setelah hasil pemeriksaan fisik, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga dari pemeriksaan penunjang, maka selanjutnya kita akan menentukan apakah pasien ini perlu operasi ataupun tidak. Jadi general prinsip treatmentnya ada dua, untuk sakralnya adalah non operatif dan operatif. Jadi berdasarkan ya tadi berdasarkan gejala klinis dan neurologic status, dan juga berdasarkan morfologitasnya. Untuk non operatif mungkin kita bisa pakai patokan dari AO Spine. Jadi di non operatif itu untuk AO tipe A, jadi operatif biasanya itu direkomendasikan untuk non operatif. Kemudian non displaced fracture dan juga longitudinal tapi incomplete fracture, ini untuk Dennis tadi, Dennis tipe 1, tipe 2. Kemudian yang operatif itu mulai dari AO tipe B dan juga AO tipe C. Jadi apabila kita mengenai AO tipe B dan tipe C, maka jawabannya adalah operasi, karena dia bersifat unstable. Jadi ada complete longitudinal fracture, displaced transfer fracture, U-shape dengan variannya yang tadi, maka kita harus pakai operasi seperti itu. Jadi goalnya dari operasi tentu menciptakan union, dan juga jadi menciptakan stabilisasi, dan juga untuk menciptakan suasana sehingga apabila neurologic deficit itu bisa pulih dari pasien dengan cedera sakrum. Kemudian non operatif yang bisa dilakukan adalah untuk non operatif yang bisa dilakukan adalah bed rest atau protective weight bearing. Jadi untuk karena seperti kita tahu, karena sakrum itu adalah keystone atau batu dari batu fondasi dari tubuh kita, berat dari tubuh kita, maka cara non operatifnya adalah jangan memberikan beban pada sakral tersebut. Jadi jawabannya adalah istirahat atau bed rest. Dan bisa juga menggunakan skeletal traksi. Contohnya adalah bifemoral traksi. Ini nanti akan dilihat contohnya. Dan penggunaan kalsium dan vitamin D juga dikatakan bisa membantu dalam healing proses dan improve patient relief. Dikatakan bisa diminum 3 sampai dengan 8 bulan. Dan keuntungannya apabila pasien bed rest sama tentu akan banyak komplikasi, mulai dari pulmonari dan tromboemboli, karena pasien bed rest lama, ukus dekubitus jika sering terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk operasi, konsepnya ada dua, adalah reduksi dan fiksasi. Jadi bagaimana kita mereduksi ataupun mengembalikan tulang tersebut ke posisi anatomis, dan kemudian menfiksasi dengan berbagai modalitas yang tersedia untuk tulang tersebut supaya tidak bergerak kembali. Dan surgical tekniknya secara umum ada dua. Sebenarnya banyak teknik, tapi secara umum dikelompokkan bagi dua, ada posterior pelvic fixasi dan lumbo pelvic fixasi. Dan keduanya ini dan dibagi lagi bisa percutaneous ataupun open surgery. Biasanya yang percutaneous ini pemasangan iliosacral screw, nanti dilihat di belakang. Nah, ini untuk reduksi. Jadi untuk reduksi itu bisa open, bisa close reduction. Ini salah satu teknik reduksi yang bisa digunakan tuh pemasangan bifemoral traksi. Jadi ini contoh pemasangan bifemoral traksi, dipasang traksi ini untuk pasien dengan AU tipe C2 dan C3. Setelah dibuka dan didapatkan reduksi yang diharapkan, maka bisa dilanjutkan dengan pemasangan disebut dengan sun screw atau sun spin untuk mereduksi dan memfiksasinya. Kemudian untuk fiksasi, jadi ini untuk posterior pelvic ring fixation, itu ada banyak jenisnya, ada sacral tension band, iliosacral, transiliac, transsacral,
Tapi yang sering dipakai adalah ini, iliosacral screw. Jadi memasukkan, screw itu pada safety corridor di antara S1 atau S2, dan membuat hubungan antara iliac dan sakral sehingga dia bisa, diam dan menempel seperti ini. Itu biasanya indikasinya untuk pasien-pasien dengan dikatakan di sini untuk AU tipe B atau Dennis fracture tipe 1. Jadi bisa dilakukan pemasangan, iliosacral screw saja. Cuma, kekurangannya atau pitfall-nya dikatakan bahwa di sini dia tidak bisa cukup untuk menstabilisasi karena dia hanya satu skru longitudinal saja, sehingga pasien tidak bisa langsung, berdiri ataupun tidak bisa langsung mobilisasi. Jadi tetap harus, protective weight bearing ataupun tetap juga harus bed rest kurang lebih dikatakan 3 bulan. Kemudian untuk, operatifnya yang selanjutnya ada yang tadi yang kedua adalah, lumbo, pelvic fixation, lumbopelvic fixasi. Jadi dikatakan ini merupakan secara biomekanis yang paling kuat fiksasinya untuk sacrococcygeal fracture karena dia, membuat pedicle, segmental pedicle screw dan juga membuat skru panjang ke dalam ilium. Jadi ada banyak modifikasinya sebenarnya. Jadi secara umum ada yang secara umum kurang lebih seperti ini. Jadi, dipasang S1 pedicle screw dan dipasang bilateral iliac screw, ke arah horizontal. Jadi ini untuk menciptakan, biomekanis yang, adekuat. Dan ada juga yang melakukan kombinasi dengan triangular osteosintesis teknik. Ya ini seperti ini, jadi kombinasi antara, lumbopelvic fixasi dan iliac screw. Jadi kombinasinya disebut dengan triangular osteosintesis teknik karena bentuknya mungkin seperti segitiga ini. Jadi, dengan ini dikatakan lebih adekuat, untuk kasus-kasus, sacral fracture. Sehingga, efikasinya lebih mantap. Mungkin ini ya sedikit saja sambil dari, YouTube. Jadi ini contohnya itu dia memasang, iliac screw terlebih dahulu di safety corridor, dia masang di, S1 dan masang di S2 kanan dan kiri. Kemudian, lakukan operasi kedua dengan open untuk memasang, pelvic lumbosacral screw tadi, seperti itu. Dengan masang di S1 ya. Dan beberapa ada juga dikatakan memasang di L5 kemudian dipasang rod untuk menambah, stabilitas. Ya ini kurang lebih ya mungkin ini kurang lebih seperti ini. Kemudian komplikasi dan outcome-nya, jadi ada komplikasi dan outcome dari setiap tindakan tentunya. Untuk komplikasinya dikatakan secara perioperatif itu bisa terjadi implant malfunctioning kurang lebih 15%, kemudian bisa ada cedera dari L4, L5 atau S1 di kurang 2-15%, kemudian bisa terkena arteri, khususnya iliac artery 1,2%, yang jarang bisa terkena cedera dari ureter dan bowel, itu sangat jarang. Dan outcome-nya memang untuk functional outcome dari pasien dengan pelvic injury ini perlu perlu recovery yang cukup lama dan dikatakan tetap masih ada residual pain, itu bahkan di suatu penelitian dikatakan hampir 100% pada pasien yang long term follow up. Itu harus di-KE pada pasien, tetap ada nyerinya. Kemudian di gerakan fiksasi teknik, iliosacral screw dikatakan bisa lebih awal untuk kembali ke aktivitas sehari-hari dibandingkan dengan lumbopelvic screw. Tapi kontroversial ada juga yang penelitian mengatakan sebaliknya sih. Kemudian outcome-nya ada jadi selama 10 tahun itu pasien dengan operasi dikatakan memiliki outcome yang lebih baik recover-nya untuk kembali ke daerah aktivitas sehari-hari dibandingkan pasien yang tidak operasi. Jadi ini bisa menjadi data untuk kita menawarkan pasien itu untuk tindakan operasi mungkin. Kemudian untuk fracture healing-nya itu kurang lebih untuk sacral fracture itu butuh waktu yang lebih lama, itu 8 sampai dengan 12 week untuk minggu untuk sembuh, dan juga untuk untuk menyatu. Kemudian malunion juga bisa terjadi, yang tadi apabila terjadi delay ataupun di awal tidak terdeteksi, kemudian baru terdeteksi di akhir, nah itu bisa menimbulkan malunion dan malah menimbulkan operasi yang lebih susah.
Jadi sebaiknya deteksi awal dan diagnosa awal dari sakrum itu sangat penting untuk kita tegakkan. Ini berapa pustaka yang saya buat banyak kan ambil dari Smidek dan Santoli. Terima kasih Prof. Dokter, semoga bermanfaat. Mohon masukannya, Prof. Baik, terima kasih Dede sudah menampilkan tentang sakrokoksidial ya, fracture. Silakan 1-2 pertanyaan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Ini Dokter. bukan kelasnya Darmo ini nanya ini. Sedikit pertanyaan nih ke Prof. Bukan kelasnya Darmo nanya. Oh, kentan ini Prof. Ampura. Apa nih ilmunya? Silakan kelasnya Dede ke atas. Dede, Adiguna, Yosep, itu angkatan, terus ke atasnya yang beda serap lanjut 1, 2, dan 3. Selamat siang, Prof. Jadi, Prof. Nah, silakan Ustadi. Baik, yang saya kepada Dr. Dede, ada pertanyaan, Prof. Keras Ustadi. Halo, Prof. Apakah Keras. sudah dengar, Prof? Izin pertanyaan untuk Dr. Dede, kira-kira kalau misalnya pada pasien dengan sacral fracture yang non operatif, dengan misalnya yang itu kita perlukan berapa bed rest ini kira-kira berapa lama ya Dr. Dede? Kalau misalnya kita mau kayak pasiennya ini sudah dioperasi ya, tapi pasiennya kita bed rest, nah kira-kira itu berapa lama ya kira-kira kita minta untuk bed rest? Terima kasih. Oh ya. Oke, baik. Izin Prof, coba menjawab Prof. Oke. Baik, terima kasih Dr. Gus Sadi untuk pertanyaannya. Jadi untuk pasien non operatif seperti yang tadi telah saya sampaikan. Oh ya, tadi waktunya belum ya. Jadi untuk pasien dengan non operatif, kalau memang biasa kita ikuti seperti kita ketahui pertumbuhan dari tulang atau mulai terbentuk halus kan mulai hari ke-11 sampai dengan hari ke-28 hari. Tapi untuk kasus sakro ya koksidia dan kesengan pelvik ini ada beberapa keistimewaan, dikatakan memang lebih panjang. Kalau pernah saya baca itu minimal 6 minggu untuk bed rest ataupun weight bearing-nya. Jadi cukup lama 6 minggu dan itu pun harus juga ditunjang dengan penggunaan dengan pelvic binding ataupun dengan penggunaan strap seperti itu. Jadi pelviknya tetap diam. Jadi dengan tidak hanya cuma istirahat saja, tapi dia juga harus disertai dengan bending kurang lebih selama minimal 6 minggu. Itu yang pernah saya baca, dan juga diikuti dengan pemberian suplemen seperti kalsium, vitamin D untuk membantu proses healing. Dan itu pun sebenarnya tidak murni ditunggu 6 minggu. Apabila selama observasi di observasi juga dikatakan apabila ada Oke, bagus Dede. Jadi konservatif untuk pasien-pasien yang seperti ini mulai tinggalkan karena makin bahaya, dia malah mati dia ya. Pernah dengar nyampilung? Kalau sampai tiba-tiba kakinya lung, tidurannya mati dia. Padahal ada urusan sama kematian. Kok mati? Nah itu. Pneumonia, statik, mati. Sepsis, RDS, demam tinggi. Tromboemboli, mati pasiennya. Lebih baik kita fasilitate pasiennya untuk segera mobilisasi gitu loh ya. Nice to know memang konservatif untuk dari dulu lah semua fraktur spine itu konservatif 12 minggu dengan itu ada dulu waktu saya di Bandung ada tempat ya, karena kan
fasilitas skru, operasi dan implan-implan belum ada, ya kita pakai itu. Sekarang hampir nggak ada yang kita konservatif, ya semua kita action biar segera pasiennya even masih paralyzed masih sudah bisa duduk sendiri lah gitu ya. Gitu. Ya kalau sebagai neurosurgeon yang bergerak di bidang spine, operasi aja pasiennya ya. Tapi harus inform consent yang benar. Bapak, Ibu, Mr., Mrs. ini sebenarnya bisa tanpa operasi seperti old fashion treatment zaman dulu, bisa. Tapi namanya bisa, ya belum tentu baik. Nanti buatkan gambar ini apa namanya flowchart-nya. Bila konservatif gagal dalam 12 minggu, adanya non-union, mal-union, disunion, toh akhirnya lead surgery kita ambil gitu ya. Atau chartnya langsung ke early surgery diagramnya. Kalau early surgery keuntungannya adalah early mobilisasi, pasien bisa paling enggak duduk berdiri, latihan stepping, walking, walker itu segera bisa ya. 1 hari setelah operasi bisa didudukkan, hari kedua berdirikan, hari ketiga disuruh jalan ya kalau motoriknya tidak terganggu ya. Daripada disuruh tidur, jangan gerak Bu, lihat langit-langit aja, lama-lama depresi, bunuh diri dia. Jadi kita aja yang aktif ini, Dede lah katakan. Bosan Prof. Dua, pasien yang tidak bisa dioperasi dengan berbagai sebab, termasuk tidak bisa dianestesi. 3, ya pasien yang tidak ingin ditangani, itu yang nolak pasti. Pasien sendirian di gubuk jatuh, ya sudah. Ya, selain daripada itu, kita berikan yang terbaik ya. Provide the best cure and treatment. Ya, early surgery agar bisa early mobilisasi, prevent komplikasi ya. Avoiding death itu jadinya ya. Lain ini dengan patah tangan, patah kaki, boleh-boleh aja. Kalau spine tuh berbahaya. Begitu konservatif, bed rest total itu siapa yang bisa mencegah DVT, statik pneumonia, infeksi kulit, rash, ulkus, belum urosepsis karena diam aja, reflux ya, belum fecal sepsis karena diam aja nggak keluar-keluar, akhirnya skebala, akhirnya infeksi perutnya karena obstruktif. Telur ruwet konservatif Gus ya, siapa nanya tadi Gus Adingi. Surgery langsung normalize dia, makan sendiri, jalan sendiri, tiap hari kencing normal gitu. Ya sakit-sakit ada painkiller yang kuat. Nah tambahan kita lebih prefer yang reduction dan fixation tipe terkuat, lumbosacroiliac screw ya. Langsung kita bebaskan dari beban apa namanya loading S2 ke bawah, kita free kan dia, biar dia nyembuh sendiri lah. Karena L4, L5, S1 dan iliac screw sudah mengambil alih beban axial loading akan diteruskan ke iliac wing. Jadi sacrococcygeal seperti ya memang tidak berguna sejak awal, tapi dipastikan tidak menerima beban apapun dari berat badan pasien karena sudah ditransfer ke iliac screw. Jadi kalau lihat arah garis beban itu loadingnya akan nyamping dia. Nah, yang kurang dari presentasi adalah bagaimana kalau frakturnya itu di sacrococcygeal ya. Istilah Balinya patah tulang ekor, patah tulang ikuh. Nah, itu tidak
tidak mengkompromis pelvic ring, tidak simpisis, tidak apa-apa. Tulang ekor tok itu, coccyx fracture, kepeh, sakit sekali. Itu yang perlu diperhatikan. Either itu di coccygectomy, buang aja, atau difiksasi ya. Ada slit mandibular itu pakai. Jadi patahannya biasanya S4, L5 coccyx gitu. Ya kita pasang skru dari S2. Ada di buku manapun stability, tapi pasiennya terganggu banget duduk kayak orang ambeien, miring kanan, miring kiri, wajahnya kayak Rhesus sardonicus. Bu, kenapa Bu? Sakit jit ya. Wajahnya nyengir kayak teman-teman yang disangeh. Nah, itu yang perlu kita reduksi juga ya. Reduksi dan fiksasi untuk better quality-nya. Jadi dia tidak nyengir lagi, duduknya bisa biasa. Kalau di konservatif bisa tulang ekor itu ya tidurnya tengkurap kayak engging gitu ya, tengkurap. Atau miring kiri, miring kanan. Jangan duduk tegak. Kalau duduk tegak ada pertemuan terpaksa harus datang dan tidak boleh tengkurap dalam rapat. Ada wind ring namanya ya, donut ring, itu dipasang di bawah tulang ekor supaya nyaman. Tapi 20 menit sekali bangun. Supaya tidak panas di gluteal maximusnya. Bangun-bangun pas pulang mandi lecet berbentuk bundar kayak donat beneran ya. Ya tolong diperhatikan. Jadi tambahan-tambahan bagus, jadi udah menjelaskan dari Dennis klasifikasi, Roy Kamil dan Eisler serta morfologi pertimbangan kapan dioperasinya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Prof, masukannya Prof. Terima kasih Prof. Selamat siang Prof. Baik. Dengan Yosep Prof. Siapa nih? Wah, Pak Yosep. Pace. Gimana kabar Pace? Halo Pace. Sudah nama jaga Pace? Ya sudah Prof. Yang sudah. Mantap, sehat ya Pace. Nggak masalah dia nambah 3 kali. Ayo pertanyaan silakan. Kurang sekali lagi, ya. Kurang sekali lagi. Luar biasa Pace. Silakan pertanyaan. Ya, Tiang mau bertanya sama Dr. Dede. Bagaimana cara achieve neural dekompresi pada pasien sacral fracture? Oh iya, baik. Silakan deh. Terima kasih Dr. Yosep. Ternyata bagus sekali pertanyaannya. Di luar ekspektasi. Baik, jadi ini lupa juga tadi dijelaskan tentang neural dekompresi pada pasien sakrokoksigel. Jadi memang salah satu tujuan dari operasinya selain untuk reduksi juga untuk mencegah dari neural dekompresi apabila terjadi ada dua. Setahu saya itu ada dua, dengan indirect dan juga direct. Indirectnya itu ya dengan reduksi, diharapkan dengan reduksi dan mengembalikan ke posisi anatomi. Itu apabila ada saraf-saraf root nerve root-nya yang terkompresi itu bisa terdekompresi ataupun bisa tidak tertekan seperti itu. Yang kedua itu dengan direct, yang direct itu dengan seterusnya dengan laminektomi, itu bisa dilakukan menggunakan laminektomi S2, S3. Itu dilakukan laminektomi dekompresi sehingga bisa merilis apabila terjadi tension ataupun jeratan, baik itu di spinal column-nya ataupun misalnya ada jeratan di nerve root-nya juga. Mungkin itu yang pernah saya baca Prof. Mohon masukan Prof. Bagus pertanyaannya Pak Yosep. Jadi jawaban Dede sudah sesuai juga. Jadi neural dekompresi yang dimaksud bila ada kompresi saraf, terutama yang di L5, S1 dan S2 maksimal S2 ya. Selain daripada itu sakrokoksik nggak ada sarafnya, ini bolong-bolong foramen itu nakut-nakutin aja itu. Jadi sakral itu sebenarnya bahasa bisa disebut sacrification ya, boleh dikorbankan ya zaman dulu agar nggak kerasukan setan masuk dari otak, masuk dari ubun-ubun terus keluar dari sakrum. Upacaranya dipotong sakrumnya, makanya namanya sakral. Itu boleh disacrifice karena ada saraf ya, tapi harus di bawah S2.
S3, S4, S5 dan koksik itu tidak ada syaratnya. Perhatikan ya. Jadi mungkin Dennis tipe B dengan foraminal fracture yang mungkin bentuknya H itu bisa aja. Isler tipe yang mencederai faset S1 itu bisa dekompresi diperlukan karena nyeri sekali itu di S1 S2-nya sekitar telapak kaki yang terkena misalnya frakturnya sebelah kiri, telapak kaki kiri Agak terputus sedikit. bagian itu di garis tengah itu sekolah dan SP berikan kopi Oke, ya, Prof. dari samping ini pelvic sacral screw atau iliac bolt itu nggak boleh ya, itu ortopedi punya ya. Oh, ya, siap, Prof. Wah, ortopedi tidak semua boleh melakukan lumbosacroiliac screw, harus konsultan spine-nya. Sedangkan spesialis 1 bedah saraf tidak perlu jadi konsultan spine, sudah mempunyai modul yang kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan, belajar modul. Jadi kalian boleh melakukan lumbosacroiliac screw, nanti kan saya ajarin. Berapa kali biasa ajarin tuh, apa itu masang bagus. Kadang ada yang lepas juga. Pokoknya sudah saya ajarkan semua ya. Nah, itu bekal-bekal kalian untuk menjajah wilayah spine sampai ke sakral, dekat-dekat pelvis ya. Kadang saya juga pribadi join sama ortopedi ya. Ortopedi masang iliac pelvic sacral screw-nya dan symphysis plate-nya. Saya posteriornya. Tapi minta kita duluan, jangan kita belakangan ya. Oh, okay. Join op, tapi udah serap duluan. Kita senang aja. Karena kestabilannya kita sudah jamin. Langsung stabil ya kan. Itu maksudnya yang triangular stabilisasi. Triangular fusion. Iya, Prof. Semua, Prof. Yang jadi concern saya cuman ini aja. Sacrocoxic fracture itu enggak ada yang nangani. Coba Dede lihat-lihat. Enggak, Prof. Suruh, Yang cari jadi sampai sekarang Dede nggak dapat, memang nggak ada gitu. Nggak ada, Bro. Foto yang kita kerjakan aja di foto Dede. Oh, iya. Dede juga pernah aja siapa Eka, Stephen yang masang flat screw di tulang ekor itu. Eka kayaknya Pak Stephen. Dokter Eka kayaknya. Di Kute pernah, di Surya Usada juga pernah. Itu langsung enak, pasiennya langsung duduk, nggak usah pakai nungging itu 2 minggu suruh nungging, senap rasanya. Makan dalam bentuk tengkurap itu kan, sakit leher, mau nonton susah ya. Kan nggak mungkin
dikasih telentang sakit tulang ekornya. Nah, kita bisa reposisi, jadi reductionnya yang perlu, karena fraktur tulang ekor itu biasanya dia jadi kipotik biasanya atau overlap, jadi reposisi dengan respatorium atau yang lebih besar, pahat. Setelah reposisi kita pasang mandibular plate itu yang 2.0 ya. Kalau plat di kepala itu kan 1.0, 1,5 ini pakai yang 2.0 yang agak tebal ya. Skrunya kalau di kepala kan 4 mili panjangnya yang auto drill. Kalau ini di sakrum kalian pakai yang 5 mili yang panjangannya. Ada yang mili juga. Tapi kalau 6 mili di tulang ekor tembus dia nanti. Nah, yang perlu diperhatikan ada ganglion impar di sana ya, Dede sama siapa ini semua peserta study lecture ini. Ada ganglion impar di ventral dan di sakral. Itu yang perlu diperhatikan sehingga kalian perlu reposisi. Kalau nggak sakit nggak karuan itu. Kadang-kadang kita juga bisa blok ganglion impar dari koksigial. Makanya ada blok impar ganglion. Coba lihat di anestesi itu ya. Operasi-operasi sekitar pelvic pada ginekologi itu ganglion impar blok. Itu yang perlu diperhatikan. Dia memang tidak ada saraf di posterior, malah di depan dia ganglionnya lucu sekali ya. Jadi kalau belakang ini bisa aman kita sakrokoksigektomi sampai habis pun nggak apa-apa. Hati-hati depannya ventralnya maksudnya ya. Iya, Prof. Ada lagi pertanyaan? Wisma, Prof. Ini juga yang cari-cari yang sakrum banyak kan konservatif sama nggak nemu yang. Memang nggak ada, makanya kita aja ngerjain. Begitu tulang ekor fracture, ortopedi konservatif, semua konservatif, rujuk ke bedah saraf aja. Kita kerjakan reposisi, rehabilitasi. Ya. Siap, Prof. Langsung enak dia, nggak usah nyah-nyuh kayak wajah teman di sango gitu loh. Langsung senyum-senyum, duduk pulang. Coba, Prof. Ya memang keluhannya, yang jahit waktunya di Surya Usada, dijahit sampai ya infeksi lah kulitnya. Pikirannya, Buana monitor. Dia kayaknya. Yang kapan? Dekat anus deh, jadi hati-hati. Jahitannya dekat anus, jangan jahitnya longgar-longgar, harus rapat, kalau perlu matras, jadi tidak masuk kumannya gitu. Kalau ngikatnya ya kayak ngikat pita kado ya masuk infeksi ya. Repot saya lagi diberi teman nekrotomi ya. Ya pokoknya saja itu lupa saya, pokoknya tinggi yang pakai baju kependekan deh, siapa Dede kayaknya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah jam makan siang, silakan disantap makanannya masing-masing. Denny, jangan dihabisin, Den. Belum dipersilakan makan, sudah makan, Denny, gimana sih? Ya, siap, Prof. Sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa Jumat depan dan minggu depannya. Semua, Prof. Makasih banyak, Prof. Waktunya, Prof. Kami salam sejahtera, sehat-sehat selalu. Atur semua, Prof. Semua, Prof. Semua, Prof. Terima kasih, Prof. Saya tutup.